Hai, pernah dengar kata fotosintesis? Yap, di bangku SD ataupun SMP kita semua pernah mempelajari tentang materi ini, tentang proses pembuatan gula pada daun tumbuhan dengan memerlukan CO2 dan molekul air, dan tentunya dengan bantuan sinar matahari. Namun jika kini kamu berada di bangku SMA, terutama kelas MIPA, nah setiap buku biologi tidak akan menjelaskan fotosintesis sesederhana Karboksilasi oksidatif atau oksidasi piruvat. Tahapan ini seringkali diberlakukan. Tapi, semua penjelasan tersebut sebenarnya merujuk pada suatu reaksi sederhana, yakni reaksi fotosintesis, di mana gas karbon dioksida bereaksi dengan molekul air menghasilkan molekul glukosa. Nah, fotosintesis telah diuji oleh sosok ilmuwan bernama Sachs, di mana dalam eksperimennya ia menguji dua daun tumbuhan yang sama, di mana salah satu daun tidak diberi cahaya, sedangkan daun yang lain diberi cahaya seperti ala kadarnya. Dan di akhir eksperimennya, Sachs merebus kedua daun tadi, kemudian meneteskan larutan Lugol atau iodin ke permukaan daun tersebut, dan alhasil daun yang mendapat cahaya kini berwarna hitam gelap, sedangkan daun yang tertutupi atau tidak mendapat cahaya berwarna pucat. Nah, warna hitam ini menandakan adanya kandungan gula yang bereaksi dengan Lugol atau iodin pada larutannya ia uji, sehingga dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa dengan bantuan sinar matahari. Dan kini saya hendak melakukan suatu eksperimen yang serupa namun tak sama, yakni modifikasi eksperimen Sachs dengan menggunakan variabel berupa warna cahaya yang diterima oleh daun, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya terhadap hasil fotosintesis. Sebelum menonton video ini, saya sarankan kamu untuk menonton video-video penjelasan eksperimen Sachs secara umum yang sudah tertera pada link di deskripsi. Peralatan yang saya perlukan diantaranya plastik mika berwarna merah, kuning, hijau, dan ungu, masing-masing sejumlah 5 lembar. Kemudian panci, gelas kaca kecil, styrofoam, gunting, kompor, dan penjepit kertas. Adapun bahan-bahan yang saya perlukan diantaranya tanaman jambu biji atau Psidium guajava L, kemudian air bersih secukupnya, etanol 70%, dan betadin. Sebelum melakukan praktikum, ada beberapa hal yang perlu saya persiapkan dahulu, yakni membuat penutup daun dari plastik mika berwarna. Setelah saya uji di bawah sinar lampu, ternyata selembar plastik mika tidak mampu memberi warna bawaannya dengan intensitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, saya melipat 5 lembar plastik mika dengan warna yang sama agar mampu memberi warna terhadap cahaya yang diterima oleh daun. Dan bentuk akhirnya adalah seperti berikut. Mari kita langsung menuju ke langkah pertama praktikum. Di hari pertama, selubungi daun tanaman Psidium guajava L dengan plastik mika berwarna yang telah disiapkan tadi. Dan pastikan daun yang dipilih mendapat celah pertukaran udara. Lalu, selubungi daun lainnya dengan plastik mika yang tersisa. Kemudian tunggu hingga hari selanjutnya pada pukul 3 sore. Di hari kedua, potong setiap tangkai daun yang hendak diuji, bersihkan lalu tandai daun sesuai dengan warna selubungnya, lalu letakkan keempat tangkai daun tersebut ke dalam panci berisi air. Panaskan panci dengan kompor selama 8 hingga 10 menit. Ambil dan pindahkan daun ke dalam gelas kaca kecil berisi etanol 70%, kemudian rebus gelas tersebut dalam air selama 8 hingga 10 menit. Setelah perebusan usai, kini saatnya melakukan uji amilum. Letakkan daun pada wadah styrofoam, lalu tetesi larutan betadin secukupnya. Tunggu sesaat, kemudian amati perubahan warna pada permukaan daun. Dan hasilnya, daun yang diselubungi plastik mika hijau atau yang mendapat cahaya hijau menjadi berwarna kecoklatan setelah ditetesi betadin. Kemudian daun yang mendapat cahaya kuning menjadi berwarna coklat agak gelap. Dan daun yang mendapat cahaya merah menjadi berwarna agak gelap. Dan yang terakhir, daun yang mendapat cahaya ungu warnanya menjadi gelap. Pemberian selubung daun menggunakan 4 jenis plastik mika dengan berbeda warna bertujuan untuk mengatur panjang gelombang yang diterima oleh daun tersebut, di mana warna merah itu memiliki panjang gelombang mulai dari 620 hingga 730 nanometer, kemudian warna kuning dengan panjang gelombang 570 hingga 690 nanometer, warna hijau dengan panjang gelombang 495 hingga 470 nanometer, dan yang terakhir warna ungu memiliki panjang gelombang 360 hingga 495 nanometer. Nah, setelah mendapat penyinaran yang cukup lama dari pagi hingga sore hari, daun yang kita hendak uji tadi kita rebus menggunakan air dan juga etanol 70% dengan tujuan untuk merusak semua sel-sel daun yang terkandung dalamnya. Ini bertujuan juga untuk memudahkan reaksi antara amilum yang terkandung dalam daun dengan cairan betadin yang kita pakai.
Jika ditinjau secara kimiawi, amilum sebenarnya merupakan satu polimer dari monomer maltosa yang memiliki gus fungsi hidroksi non-siklik. Nah, gus inilah yang bereaksi baik dengan iodin pada betadin sehingga menghasilkan produk reaksi yang berwarna hitam kegelapan. Jika dianalogikan, semakin banyak amilumnya, maka akan semakin gelap hasil dari reaksinya. Jika semakin pucat warna reaksinya, berarti kadar amilum yang diuji pada daun tersebut makin sedikit. Jadi, berdasarkan hasil praktikum yang saya lakukan, daun yang mendapat cahaya hijau itu memiliki kadar amilum yang paling sedikit, sedangkan daun yang mendapat cahaya ungu itu memiliki kadar amilum yang paling banyak. Kemudian disusul oleh daun yang mendapat warna cahaya merah. Penarikan kesimpulan yang saya lakukan ternyata selaras dengan fakta dan data yang tercantum dalam buku biologi karya Campbell dan Rishi, edisi ke-8 jilid pertama, pada subbab materi fotosintesis, halaman 207, yang menyajikan grafik hubungan spektrum cahaya dengan tingkat absorpsi cahaya oleh pigmen kloroplas, grafik hubungan spektrum cahaya dengan laju fotosintesis yang diukur berdasarkan emisi O2 oleh tanaman, serta grafik hasil percobaan Angelman yang secara umum sama-sama menyatakan bahwa panjang gelombang terbaik dalam proses fotosintesis adalah 390 hingga 495 nanometer, di mana cahaya ini tampak berwarna ungu. Dan panjang gelombang menempati posisi kedua terbaik bagi fotosintesis adalah 620 hingga 730 nanometer dengan tampak warna merah. Sekian video laporan praktikum saya. Terima kasih.